Sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Qala mu'allif al-Imam Ibn Qasim al-Ghazi fi kitab Fathul Qarib al-Mujib ila an qala wa man aslama minal kufari qabla al-asri ay asril imami lahu ahraza malahu wa damahu wa sigaral auladi anisabiyyi wa hukima bi islamihim tab'an lahu bihilafil balighin min auladihi fala ya'simuhum islamu abihim wa islamul jad ya'simu aidan al-walad as-saghir wa islamul kafir la ya'simu zawjatahu anis tirqaqiha walau kanat hamilan fa in istaraqatin qata'a nikahuhu fil hal wa yuhkamu lis-sabi bil islam inda wujudi salasati asbab ahaduha ayuslima ahadu awaihi fayuhkamu bi islamihi tab'an lahuma wa amma man balagha majnunan aw balagha aqilan summa janna fakas summa junna fakas sabi wasababu asani mazkurun fi qawlihi aw yasbiyahu muslimun aw yasbiyahu muslimun aw yasbihi ahadu abawaihi ayuslima an yuslima aw yasbiyahu muslimun hala kauni sabi munfaridan an abawaihi fa in subya sabiyu ma'a ahadi abawaihi fala yatba'u sabi as-sabiya lahu wa ma'na kaunihi ma'a ahadi abawaihi ayyakuna fi jaisin wahidin wa ghanimatin wahidatin la anna malikahuma yakunu wahidan walau sabahu dhimmiyun wa hamalahu ila daril islami lam yuhkam bi islamihi fil asah bal huwa ala dini sabilahu wasababu salis mazkurun fi qawlihi aw yujadu aysabi laqitan fi daril islam wa in kana fiha ahlu dhimmatin fa innahu yakunu musliman wa kadza law wujida fi daril kufarin wa fiha muslim faslun fi ahkamis salabi wa qasmil ghanimah wa man qatala qatilan u'tiya salabahu bi fathil lami bi syarti kaunil qatili musliman dzakaran kana aw unsa hurran aw abdan syaratahu al-imam lahu aula wasalabu siyabul qatili allati alaihi wal khufu warranu wa huwa khufun bila qadamin yulbasu lisaki faqat wa alatul harbi wal marqubul ladzi qatala alaihi aw amsakahu bi inamihi wasarju wal lijamu wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi amin. Wa man aslama dan barang siapa yang masuk Islam atau orang yang masuk Islam. Wa man aslama dan orang yang masuk Islam minal kufari daripada orang-orang kafir qablal asri sebelum tertangkap ai asril imami lahu artinya imam menangkapnya. Jadi ketika terjadi invasi kepada negara kafir, pengepungan, penyerbuan, pasti kan di situ nanti orang-orangnya ditangkap. Nah, ketika ada yang masuk Islam sebelum tertangkap, maka ahraza malahu wa damahu wa sighara auladihi anisabi atau uhriza juga bisa. Uhriza maluhu wa damuhu wa sigharu auladihi, maka dijaga
dijaga hartanya, darahnya, wasigharu auladihi, dan anak-anak yang masih kecil, anisyabi, daripada menjadi tawanan. Artinya mereka tidak ditawan. Paham ya? Ketika ada negara kafir, katakanlah Australia, diserbu oleh negara Islam. Setelah kita menyerbu Australia, Australia kalah, maka kita akan apa? Akan menangkap seluruh penduduknya untuk diputuskan, ada yang mau dibunuh, ada yang mau dijadikan budak dan seterusnya, kan begitu ya. Ketika masuk rumah ternyata sudah Islam, ada rumah di situ kaum muslimin. Apakah baru Islam, apakah dari dulu sudah Islam? Maka mereka dianggap sudah apa? Bebas, tidak perlu ditangkap. Faham? Bedanya apa ditangkap sama nggak ditangkap? Kalau ditangkap berarti yang kemarin itu bisa dijadikan budak, bisa dibunuh kalau dewasa. Kalau anak-anak langsung jadi budak. Tentunya rumahnya jadi milik pemerintah, hartanya jadi milik pemerintah. Paham ya? Tapi kalau kita masuk situ ternyata keluarganya sudah masuk Islam semua, ya sudah. Maka berarti apa? Berarti bebas. Ya, anak kecil nggak perlu masuk Islam karena anak kecil ini hukumnya hukum siapa? Hukum orang tua. Anak kecil omongannya itu tidak berguna. Anak kecil itu artinya belum balik. Ketika anak kecil bersyahadat itu tidak berguna. Faham? Anak kecil itu ya misalnya ada anaknya orang Kristen ikut ngaji misalnya. Walaupun setiap hari bilang asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apakah itu berguna? Tidak berguna. Nanti kalau balik harus mengulang syahadat. Oleh karena itu di sini anak kecil nggak perlu syahadat, cukup yang syahadat siapa? Orang tuanya. Kalau orang tuanya syahadat, anaknya ikut Islam. Paham? Kalau orang tuanya masuk Islam, anaknya ikut Islam. Wadah. Jadi Islamnya anak kecil itu ikut siapa? Orang tuanya. Salah satu, tidak perlu salah dua, ya. Salah satu masuk Islam, anaknya dihukumi Islam sudah. Wa man aslama qabla asri uhriza maluhu wa damu sigharu auladihi. Wadih. Wa hukima bi islamihim, dan dihukumi Islamnya mereka. Mereka ini siapa? Sigharul aulad. Anak-anak yang masih kecil taba'an lahu, ikut orang tuanya. Adapun anak yang sudah balik enggak. Kalau tidak masuk Islam ya ditangkap. Yang masuk Islam bapaknya aman. Istrinya kan ada keluarga besar ya. Kepala keluarga masuk Islam. Apakah perempuannya itu aman? Istrinya enggak. Anak-anak kecil aman, harta aman. Istrinya enggak. Kecuali kalau dia ikut masuk Islam. Anak-anak yang sudah besar juga begitu. Kalau masuk Islam aman. Kalau enggak ya enggak. Wadah. Jadi masuk Islam itu ada dua. Ada masuk Islam setelah tertangkap, ada masuk Islam sebelum tertangkap. Ini hukumnya beda. Kalau masuk Islam sebelum tertangkap aman 100%. Hartanya aman, darahnya aman, gak mungkin jadi budak. Jelas ya? Kalau sebelum tertangkap masuk Islam tidak akan jadi budak. 100% aman. Wa hukmu islamihim wa hukima bi islamihim, dan dihukumi dengan Islamnya itu anak kecil taba'an lahu, ikut bapaknya atau ikut emaknya. Bapaknya tidak Islam, emaknya yang Islam, ya ikut emaknya. Faham? Salah satu dari orang tua. Bi khilafil balighin, beda dengan anak yang sudah balik, min auladi, daripada anak-anaknya. Fala ya'simuhum islamu abihim, fala ya'simuhum, maka tidak menjaga mereka islamu abihim, Islam bapaknya. Jelas?
Islam bapak tidak menjaga anak yang balik. Wa Islamul jad ya'simu aidan al-walad as-saghir. Islamnya kakek tidak masalah. Bapaknya tidak Islam, kakeknya Islam, cucunya dihukumi Islam. Faham? Aman. Wa Islamul jad ya'simu aidan al-walad as-saghir. Wa Islamul kafir la ya'simu zaujatahu. Dan Islamnya orang kafir tidak menjaga siapa? Istrinya. Istrinya kalau tidak mau masuk Islam ya tangkap jadi budak. Jadi kalau kepingin aman 100% sak keluarga ya, yang balik-balik harus masuk Islam semua. Laki perempuan semuanya masuk Islam aman. Paham? Yang laki-laki Islam, yang perempuan belum Islam, balik tidak aman, jadi budak berarti. Wadah. Kalau sudah perempuan jadi budak berarti pernikahannya apa? Pernikahannya apa? Fasakh. Pernikahannya fasakh. Seperti yang terjadi pada diri Sayyidah Sofia, Sayyidah Juwairiyah. Itu kan pengantin semua itu. Ya, punya suami. Ya, begitu tertangkap Sayyidah Sofia dari orang-orang Yahudi Khaybar. Sayyidah Juwairiyah jadi orang Arab, Banil Mustaliq, ya, tertangkap jadi budak, kemudian dibebaskan oleh Rasulullah dan dinikahi. Paham ya? Jadi budak tapi bukan budak milik Rasulullah, dimiliki beberapa sahabat, tapi sahabat tadi itu ceritanya sama Sayyidah Sofia dengan Sayyidah Juwairiyah. Tapi sahabat tadi itu ternyata tidak tertarik dengan perempuan, dia lebih tertarik dengan fulus. Makanya dia bilang, kalau kamu bisa membayar hargamu, kamu merdeka. Minta tolong, akhirnya yang bantu siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah yang bantu untuk apa? Membayar harganya sehingga dia merdeka. Setelah merdeka dibebaskan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Nah, kan dia kan punya suami. Iya. Pernikahannya apa? Fasakh. Begitu jadi budak pernikahannya fasakh. Wadah. Wa Islamul kafir la ya'simu zaujatahu an istirqaqiha walau kanat hamilan, walaupun hamil tetap. Maksudnya apa walaupun hamil? Kan anaknya kan dihukumi Islam. Ibunya bagaimana? Enggak. Bisa jadi budak tetap. Fa in istaraqat, jika menjadi budak, in qata'a nikahu fil hal, pernikahannya langsung putus. Wadah. Jelas ya? Islamus sobi, hukum Islamnya anak kecil. Bagaimana hukum Islamnya anak kecil? Yuhkamu lisobi bil Islam. Paham tadi ya? Masalah jika masuk Islam. Jadi masuk Islam itu ada dua, masuk Islam qablal asri dan ba'dal asri. Masuk Islam qablal asri aman 100%. Tapi kalau masuk Islam ba'dal arsi enggak aman 100%. Hanya saja aman dari pembunuhan. Paham? Dia tidak akan terbunuh. Kalau Islamnya ba'dal asri tidak akan dibunuh. Cuma masih bisa dijadikan budak. Paham ya? Setelah tertangkap enggak kuliah kan? Hah? Apa jadi? Marid. Masya Allah. Jelas ya? Apa tadi? Kalau qablal asri aman 100% ya. Kalau ba'dal asri tidak aman 100%. Hanya aman daripada pembunuhan. Jadi tidak terbunuh. Tidak bisa dibunuh karena sudah Islam. Tapi tetap hartanya menjadi apa?
ghanimah, dia bisa dijadikan budak. Paham? Walaupun waktu masuk Islam dia belum diputuskan, masih ditangkap. Ketika ditangkap, setelah ditangkap, tiba-tiba ada yang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya podo ae. Ente syahadat tetap bisa dijadikan budak, cuma tidak mungkin dibunuh. Jadi terserah imam, mau dijadikan budak, mau dibebaskan, mau dijadikan tebusan bebas. Hanya kan ada 4 pilihan kemarin ya, antum masih lupa ya? Hah? Masih lupa kan? Salah tanah. Apa sudah mulai ingat? Hah? Mulai ingat, ya alhamdulillah kalau mulai ingat. Takutnya tidak ingat-ingat. Kan kemarin ada 4. Ada qatl, istirqaq, man dan fida. Fidyah itu maksudnya fida ya, dibuat tebusan. Nah, apa namanya? Kalau dia masuk Islam setelah tertangkap, qatlnya tidak ada. Tapi tetap ada 3 pilihan. Bisa dibebaskan, terserah imam. Mana yang maslahat, bisa dijadikan budak, bisa ditebuskan. Wadih. Dan hartanya menjadi ghanimah. Wa yuhkamu lisabi bil Islam. Bagaimana hukumnya Islamnya anak kecil? Inda wujudi salasati asbab. Jika terdapatkan 3 sebab. Jika ada 3 sebab, maka dia dihukumi muslim. Jelas ya? Kan tadi saya bilang, kalau antum misalnya tetangganya Kristen. Ya, tetangganya Kristen. Bapak suami istri punya anak kecil. Suami istri ini ketabrak mati. Anaknya kecil dari yatim piatu, kan begitu ya? Sama antum kasihan, waduh iki seakan anak yang Kristen tak asuh ae. Sama antum diasuh. Apakah langsung otomatis masuk Islam? Belum. Nanti kalau dia balik harus syahadat. Wadih. Nah, ada 3 sebab yang menjadikan anak kecil itu dihukumi Islam. Yang pertama, an yuslima ahaduha yang pertama an yuslima ahadu abawahi. Salah satu daripada orang tuanya masuk Islam. Kalau salah satu daripada kedua orang tuanya masuk Islam, berarti dia dihukumi Islam. Salah satu, tidak perlu salah 2, salah satu aja ya. Fayuh kamu maka dihukumi bi islamihi, dengan Islamnya anak kecil tabaan lahuma, karena agamanya anak kecil itu ikut orang tua dan bukan milih. Kan sekarang kan kalau ada orang bapaknya satunya Kristen, ibunya atau salah satunya Kristen satunya Islam, saya memberi kebebasan untuk anak saya milih, ya salah itu, bukan milih, otomatis Islam kalau salah satunya Muslim. Cuma yang dikhawatirkan yang Muslim ini tidak Muslim karena rela dengan kekafiran, semi kafir, ya. Paham ya? Terutama yang menikah dengan orang Nasrani Indonesia. Kalau menikah dengan orang Nasrani Indonesia, maaf, pernikahannya tidak sah. Kalau antum menikah dengan perempuan Israel, sawaun kana Yahudi atau Nasrani, tapi nasabnya Israel, jelas ya, lebih banyak sahnya daripada tidaknya. Yang penting tidak ketahuan bahwa Nasraninya dia baru atau Yahudinya dia baru, maka pernikahannya antum sah. Tapi masih lebih afdol zuwat sama perempuan Muslim fasik daripada perempuan taat Nasrani atau Yahudi Nasrani taat, ambil wong wedok muslimah tapi fasik. Afdol mana? Afdol muslimah fasik. Mafhum? Muslimah fasik saya kena diajak tobat. Lek wis Yahudi Nasrani sik ribet antum, sik kate ngislamno sian ya. Mafhum ya? Wa illa kalau dia masuk Islam ahsan. Gak ada masalah. Mantan kafir gak ada masalah. Yang penting Islamnya kuat. Paham? Saya punya guru dalam kristologi ya, dalam kristologi. Kita orang dulu pernah belajar kristologi sebentar aja. Gurunya ini
orang Amerika tapi peranakan Mesir, Asyidqi bangsanya, lupa namanya siapa itu. Istrinya adalah hasil dakwahnya dia. Jadi dia ada perempuan misionaris, perempuan putrinya pendeta. Nggak nanggung-nanggung, langsung putrinya pendeta. Ya, didakwai. Dia itu kalau ada orang ngajak debat, dia ngasih pertanyaan gini, sampai ini ingin mengetahui kebenaran, menggali kebenaran, atau hanya ingin pinter-pinteran? Faham? Kalau pinter-pinteran, maaf, saya males. Karena apa? Orang Kristen itu kalau diajak debat sudah jelas-jelas kalah, tidak ada jalur, tetap tidak mau merasa kalah, tidak mau ngalah. Faham ya? Tetap ngotot, jadi sepercuma. Tapi kalau ingin tahu kebenaran, ayo, mari kita diskusi siapa yang benar, sampai apa saya. Jadi betul-betul, nah perempuan ini termasuk ingin mengetahui kebenaran. Karena ingin mengetahui kebenaran, ayo debat, diskusi, supaya ketahuan siapa yang benar, sampai apa saya. Akhirnya setelah dia merasa wis tidak punya dalil lagi, karena memang betul-betul ingin kebenaran, si perempuan ini berdoa di rumahnya ini, diskusi dengan Syekh Al-Sidqi ini, wis kalah dia. Akhirnya berdoa, Tuhan tunjukkan saya kebenaran. Kalau memang Islam benar, saya akan masuk Islam. Kalau memang Kristen benar, saya tetap di agama Kristen. Faham? Doa, tidur, mimpi, buka Injil, isinya apa? Isinya Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bangun tidur langsung masuk Islam dizuwat ya. Paham ya? Walaupun baru masuk Islam, kalau Islamnya kuat lebih afdal ya daripada perempuan fasik. Sing penting muslimah. Jangan sampai menikah sama perempuan kafir. Tapi kalau menikah sama Kristen Indonesia tidak memenuhi syarat. Ngerti ya? Taib ayuslima ahadu abawaihi, salah satu abahnya, orang tuanya masuk Islam, fayuh kamu bi islamihi taba'an lahuma. Taib wa amaman balagha majnunan au balagha aqilan summa junna fakasobi. Adapun orang yang balik tapi baliknya itu gila. Faham? Dia gila sampai balik, atau balik sadar waras, balagha aqilan summa junna, kemudian menjadi gila ya. Janna ya jinnu atau ya junnu, jununan itu artinya menutupi. Falamma jannal lailu, kan begitu ya, menutupi satara. Junna tertutup, artinya tertutup apa? Tertutup akalnya. Majnun itu tertutup akalnya. Paham? Summa junna, maka hukumnya fakasobi. Kalau salah satu bapaknya masih Islam, ya dia Islam. Wasababu tsani, sebab yang kedua, madkurun disebutkan fi qouli, dalam ucapannya musannif, au yasbiyahu, ataf kepada ayuslima nasab. Antum kan sudah belajar jurmiyah ya? Hah? Siapa yang ngajar jurmiyah? Hah? Ustadz? Sampai mana? Hatam misalnya, tutup imriti. Berarti sudah harus bisa membedakan ayas biyahu, au yas biyahu atau yas bihi. Paham ya? Sudah harus bisa membedakan. Wadah. Au yasbiyahu muslimun, atau
yasbiyahu. Apa yasbiyahu itu? Menangkapnya, menawannya. Muslimun orang Islam. Ketika orang Islam mengepung, mafhum, antum misalnya ya, jadi tentaranya kaum muslimin ngepung Australia. Mari ngono nemu arek cilik. Oh iki, arek cilik Australia iki, tangkep pisan iki jadi budak. Hala kauni sobi munfaridan an abawihi, ketika anak kecil itu terpisah dari orang tuanya. Maka hukumnya apa? Muslim. Jadi budak, tapi budak muslim karena ditangkap oleh orang Islam. Paham ya? Fa in subiya sobiyu ma'ahadi abawai, jika ditangkap itu anak kecil bersama salah satu orang tuanya, falaid ba'u sobiyu sabilahu, maka anak kecil itu tidak bisa mengikuti agama daripada yang nangkap, tidak bisa mengikuti agamanya yang nangkap, tetap kafir berarti. Paham enggak? Antum nemu anak kecil tapi barang bapak nih ditangkap semua, bapak nih, mak nih, anak kecil ditangkap semua, maka tetap agamanya agama orang tuanya. Tapi ketika antum menemukan anak kecil itu keleleran, ya bapaknya sudah tidak ada, entah bapaknya sudah ketangkep atau belum atau gimana atau lari, pokoknya lu anak cilik ini bapaknya dah, antum tangkep, berarti ikut Islam, ikut yang nangkep. Wadah. Wa ma'na kauni ma'ahadi abawaihi, dan yang dimaksud dengan bersama salah satu kedua orang tuanya, ayakuna, adanya itu kedua orang tua fi jaisin wahid, dalam satu tentara, wa ghanimatin wahidah. Jadi walaupun antum menemukan anak kecil tapi ternyata akhirnya orang tuanya ketemu jadi satu, ya tetap bersama orang tuanya. Maksudnya ini waktu sudah ditawan, dikumpulkan, ternyata tidak ketemu bapaknya. Faham? Bapaknya juga tidak ketemu. Tapi kalau bapaknya ketemu, dalam ketika ditawan kan dikumpulkan ya, dikumpulkan dalam satu tempat, tawanan-tawanan. Lah kok ketemu bapaknya? Berarti dianggap apa? Dianggap ma'a abawaihi, bersama kedua orang tuanya. Kalau tidak ketemu sama sekali, baru itu dikatakan munfaridan. Faham ya? Bedanya munfaridan dengan ma'a abawaihi. La anna malikahuma yakunu wahidan. Bukan berarti yang memiliki keduanya adalah satu orang, tidak. Paham? Jadi tidak harus semuanya ditangkap satu orang, tidak. Mungkin keduanya terpisah dan ditangkap oleh beberapa orang, tapi dalam satu pasukan. Kalau ditangkap keluarga tersebut oleh satu pasukan, dianggap bersama orang tuanya. Wadah. Itu yang kedua. Walau sabahu dimiyun, jika yang menangkapnya adalah dhimmi. Sabahu, menangkap itu anak kecil, dhimiyun, orang dhimmi. Wa hamalahu ila darul Islam, dan dibawa kepada negeri Islam. Lam yuhkam bi islami bil ashah, maka tidak dihukumi sebagai muslim. Dalam pasukannya orang Islam kan boleh orang dhimmi ikut ya. Ini ditawan oleh orang dhimmi dan dibawa ke negara Islam. Ini saya menangkap anak. Apakah berarti Islam? Enggak, tetap dikatakan kafir ya. Bal huwa ala dinis sabilahu, tapi dia ikut agamanya siapa? Sabi, orang yang menawan, orang yang menangkap. Jadi yang pertama kalau orang tuanya muslim, yang kedua kalau yang menangkapnya orang Islam tapi dalam kondisi terpisah dengan orang tua. Artinya terpisah dengan orang tua, dalam satu pasukan itu orang tuanya enggak ketangkap sama sekali, enggak ada. Orang tuanya enggak ada. Faham? Tayyib. Yang ketiga, wasal busalis. Mazkurun disebutkan fi qauli, dalam ucapannya musannif, au yujada. Ya, nasab juga mansub karena ataf kepada an
5. Au yujada atau ditemukan ai asobiyu lakiton sebagai anak buangan. Lakit itu anak yang terbuang. Jelas antum menemukan anak di dalan itu jenenge apa? Lakit. Lakit itu sobiyun au majnunun manbudun, ya, anak kecil atau orang gila yang terbuang. Mafhum? Anjal, anak jalanan. Kalau tidak ketemu orang tuanya, ya. Ngerti ya? Antum ke Jakarta ketemu atau ke Surabaya kan banyak anak kecil ngamen. Antum cekel, arek ndi kon? Nggak ketemu wis, dia betul-betul hilang. Ya, biasanya gitu itu kadang-kadang ditangkap orang dan dijual, kan begitu ya? Atau memang dia wis mungkin lari dari orang tuanya. Yang jelas itu namanya mambud dan wajib bagi setiap orang Islam yang menemukannya harus apa? Harus mengasuhnya. Kalau antum membiarkan anak kecil berkeliaran itu hukumnya dosa. Paham? Walaupun bisa ngamen, apalagi yang nggak bisa ngamen masih bayi tambah wajib. Ya, semakin lemah semakin wajib. Les balik enggak, kecuali kalau gila. Kadang-kadang ada orang gila keleleran, ya, itu wajib itu ditangkap itu. Bukan ditangkap untuk diapa, ditangkap untuk dirawat. Nah, harus ditangkap, dirawat, kasih makan, dimandikan, ya. Di Baydho itu pondoknya Habib Muhammad Al-Haddar itu ada orang-orang gila di situ. Jadi termasuk hukuman kalau ada santri ngelanggar di sana atau ndak apal, karena di Baydho itu keras, gak hafal dihukum. Ya, kalau nggak dipukul hukumannya apa? Disuruh mandikan orang gila. Termasuk hukuman di Baydho pondoknya Habib Muhammad Al-Haddar, Habib Muhammad Al-Haddar, mertuanya Habib Umar bin Hafid, ya. Ada fotonya. Nah, di pondoknya beliau itu saya dengar-dengar aja, saya enggak ngerti. Itu ada orang gila yang dirawat di situ. Jadi santri-santri yang melanggar atau yang enggak hafal, hukumannya apa? Mandikan orang gila. Itu sono wong edan niku, ya. Jelas ya? Karena memang wajib untuk merawat mereka. Itu namanya apa? Lakit. Namanya apa? Lakit. Paham? Ada dulu di Darul Mustafa orang Somalia mondok di Habib Muhammad Haddar, terus tidak kuat pindah ke Darul Mustafa. Itu perbedaannya jauh, ya, jauh banget. Di Habib Muhammad Haddar keras, pendidikannya ekstrim, harus bisa. Kalau tidak bisa dihukum. Darul Mustafa santai. Kalau melanggar dihukum, tapi kalau tidak melanggar enggak. Jadi walaupun nilainya ujiannya 50, 40 itu enggak ada hukuman. Jadi santri itu enggak belajarnya belajar, tapi enggak seperti di sana yang harus belajar, karena kalau enggak dihukum. Darul Mustafa yang penting enggak melanggar. Dan ketika dia pindah, dia sudah hafal minhaj sampai bab apa itu? Bab suluh atau bab apa? Paham? Hafal minhaj, bukan hafal zubat, hafal minhaj. Ya. Di situ bisa dinilai, berarti pondoknya luar biasa. Ya. Sampai minhaj pun dihafalkan. Ada yang mau berangkat? Ya. Enak di sana. Tidak ada orang Indonesianya insya Allah. Ya. Dan kawasannya dingin sampai bisa keluar es. Tidak pernah panas. Ya. Musim panasnya Baydho itu sama seperti musim dinginnya Tarim. Karena gunung.
dingin betul. Antum tadi putih lek pindarun ya. Gak tau kena srengenge ini tidak panas kan. Kan kadang-kadang kesini tuh salah satu cucunya, siapa? Habib Thohir ya? Hah? Habib Thohir ya? Putranya itu, bukan cucunya tuh? Hah? Putranya ya? Oh ya putranya yang kecil. Dulu yang sering ke Darul Musafa itu Habib Hussein, putranya yang besar. Wadah. Lakitan, apa laki tadi itu? Orang yang ditemukan, orang buangan yang ditemukan fi daril Islam. Jadi nemu anak di negara Islam, walaupun modelnya model wong bule, tetap itu dihukumi Islam. Jelas ya? Iki ndelok raine iki kayak wong barat iki wong londo, tapi di negara Islam. Berarti apa? Dihukumi muslim. Yang dimaksud orang negara Islam itu apa? Tidak harus negara Islam itu yang penduduknya mayoritas Islam. Enggak. Walaupun mayoritas apa? Kristen, tapi di situ ada satu keluarga muslim, walaupun orang muslim ini tidak ngakoni kudu anakku itu, tetap dihukumi apa? Muslim. Faham? Antum nemu anak di kampung, anak sapa iki? Gak ada yang ngaku. Anak sapa iki? Gak ada yang ngaku. Dan di situ ada keluarga Islam, satu tok. Mereka juga ada ngaku, kudu anak kita orang. Tetap dihukumi apa? Islam. Karena ada orang baru kalau semuanya 100% kafir baru dihukumi kafir. Jelas? Ini bukan perang, ini sudah. Pembahasannya bukan ditangkap tapi ditemukan. Jelas ya? Kalau tadi kan ditangkap. Yang pertama orang tuanya Islam, yang kedua ditangkap tawanan perang. Sekarang bukan, ditemukan. Sebabnya bukan bab perang ini. Paham ya? Bab nemu anak kecil. Nemu anak ayu jada aisabila kitan bidarisan wa in kana fiha ahlu dhimmah, walaupun di situ ada orang kafir ahlu dhimmah, fa innahu yakunu musliman. Wa kadza, dan begitu juga law wujida fi daril kufar, jika ditemukan di negerinya orang kafir tapi wa fiha muslim, di situ ada orang Islam walaupun cuma satu, walaupun orang Islam itu apa? Tidak mengakui, tidak mengakui, kudu anakku, walaupun tetap dihukumi apa? Muslim. Wadah. Lu kok bisa begitu? Ya ihtiyat, berhati-hati dalam agama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.